Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanisa dari PGSD 3B Universitas Kuningan. Di video ini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas atau PTK yang telah saya buat dengan judul Upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa pada muatan IPS dengan menggunakan metode diskusi. PTK pada siswa kelas 4 SDN 2 Mandala Jaya. Baik, langsung saja kita ke presentasinya. Nah, pertama, ada masalah yang ditemukan di kelas 4 SDN 2 Mandala Jaya, yaitu permasalahan yang terjadi saat kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu keaktifan belajar siswa sangatlah rendah, terutama dalam proses pembelajaran pada muatan IPS di kelas 4 SDN 2 Mandala Jaya. Mereka malu untuk memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru serta tidak adanya rasa percaya diri dan berani dalam mengemukakan pendapat yang menjadikan tidak terjalinnya interaksi antar guru dan siswa. Sehingga proses pembelajaran pada muatan IPS ini menjadi pasif dikarenakan siswa sangat kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Dari masalah tersebut, kemudian peneliti merumuskan masalah, yaitu bagaimanakah upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa pada muatan IPS dengan menggunakan metode diskusi pada siswa kelas 4 SDN 2 Mandala Jaya. Nah, adapun tujuan penelitian dari PTK ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada muatan IPS dengan menggunakan metode diskusi pada siswa kelas 4 SDN 2 Mandala Jaya. Nah, ada pula manfaat penelitian yang terdapat dalam PTK ini atau PTK saya. Yang pertama itu ada manfaat teoritis dan yang kedua itu ada manfaat praktis. Nah, yang pertama ada manfaat teoritis, itu dapat memperkaya hasanah pengetahuan mengenai metode diskusi dan keaktifan belajar siswa khususnya pada muatan IPS. Kemudian ada juga manfaat praktis yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu bagi siswa, kemudian bagi guru, serta bagi kepala sekolah. Nah, manfaat praktis bagi siswa yaitu diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran khususnya pada muatan IPS. Kemudian manfaat praktis bagi guru itu dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai metode diskusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada proses pembelajaran khususnya di muatan IPS. Kemudian manfaat praktis bagi kepala sekolah. Nah, dengan adanya penelitian ini atau PTK ini diharapkan kepala sekolah melalui kebijakannya dapat menugaskan para guru untuk menambah wawasan pengetahuan tentang menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ada pula beberapa kajian teori dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama mengenai pembelajaran. Nah, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Bab pertama mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pada hakikatnya pembelajaran adalah suatu aktivitas yang mengatur, membimbing, dan mengontrol lingkungan sekitar siswa, sehingga dapat menumbuhkan semangat serta rasa ingin untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian ada kajian teori mengenai metode diskusi. Nah, menurut Wina Sanjaya pada tahun 2008 di halaman 154 mengemukakan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Nah, tetapi diskusi yang dimaksud ini bukanlah debat pendapat antar individu, melainkan lebih kepada bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Selanjutnya ada langkah-langkah metode diskusi atau sintak dalam menerapkan metode diskusi. Ada 5 langkah. Yang pertama, guru membagi atau membentuk kelompok diskusi. Yang kedua, guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah berdiskusi yang baik. Yang ketiga, guru memberikan bahan atau
materi diskusi pada masing-masing kelompok. Kemudian yang keempat, guru memfasilitasi jalannya diskusi dengan cara membimbing dan mengarahkan siswa pada proses pemecahan masalah yang benar. Kemudian langkah yang terakhir yaitu guru menampilkan salah satu kelompok diskusi untuk membahas atau menyampaikan hasil diskusinya, dan kelompok lain itu diminta untuk memberikan tanggapan yang membangun atau tanggapan yang positif terhadap paparan hasil diskusi kelompok temannya di kelas. Itulah beberapa sintak atau langkah-langkah metode diskusi. Kemudian ada pula kajian teori tentang IPS di sekolah dasar. Nah, menurut Sapria pada tahun 2009 di halaman 20 ini mengemukakan istilah IPS di sekolah dasar atau IPS di SD itu merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu-isu dan masalah sosial kehidupan. Kemudian ada juga kajian teori mengenai keaktifan belajar siswa. Nah, menurut Riswanil dan Widayati, di tahun 2012 pada halaman 7 itu mengemukakan bahwa keaktifan belajar siswa yaitu aktivitas siswa dalam proses belajar yang melibatkan kemampuan emosional dan lebih menekankan pada kreativitas siswa, meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, serta mencapai siswa yang kreatif dan mampu menguasai konsep-konsep. Nah, dalam kegiatan belajar, siswa itu harus aktif dalam kegiatan belajar mengajar atau kegiatan KBM. Nah, dengan kata lain, proses belajar sangat diperlukan adanya keaktifan belajar. Nah, itulah beberapa kajian teori dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir yang telah dibuat oleh peneliti, dimulai dari kondisi awal, pelaksanaan tindakan, hingga kondisi akhir yang diharapkan dalam penelitian ini. Yang pertama itu kondisi awalnya, siswa cenderung malu untuk memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru saat proses pembelajaran, terutama di dalam muatan IPS. Kemudian tidak adanya rasa percaya diri dan berani dari siswa untuk mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran, serta kegiatan belajar mengajar atau KBM ini menjadi pasif karena siswa itu tidak terlibat dalam proses pembelajaran sehingga tidak adanya interaksi yang terjalin antar guru dan siswa. Itulah kondisi awal yang terjadi di kelas 4. Kemudian pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah menerapkan metode diskusi untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa khususnya pada muatan IPS. Kemudian setelah diterapkan metode diskusi ini, adapun kondisi akhir yang diharapkan oleh penelitian ini yaitu guru mampu menerapkan metode diskusi pada proses pembelajaran muatan IPS dengan baik, kemudian keaktifan belajar siswa pada muatan IPS ini menjadi meningkat, dan proses pembelajaran IPS tidak lagi menjadi pasif karena terjalinnya interaksi antar guru dan siswa. Selanjutnya, nah penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang relevan yang telah dilakukan oleh Siti Saadah dengan judul Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa pada Pembelajaran PKN melalui Penerapan Metode Kerja Kelompok di Kelas 5 SDN Pisangan 3. Nah, dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa itu meningkat melalui metode penerapan metode kerja kelompok. Nah, dilihat pada siklus 1 itu rata-rata keaktifan belajar siswa sebesar 62,19% dan pada siklus 2 hasil persentase keaktifan belajarnya itu sebesar 88,92%. Jadi dapat disimpulkan bahwa di penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Saadah ini terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 dengan diterapkannya metode kerja kelompok. Nah, dari penelitian ini, kemudian peneliti merumuskan hipotesis tindakannya itu adalah dengan diterapkannya metode diskusi dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam muatan IPS di kelas 4 SD Negeri 2 Mandala Jaya pada tahun ajaran 2021 sampai 2022. Nah, kemudian metode dan tempat penelitian pada penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian tindakan kelas atau yang biasa disebut dengan PTK. Kemudian dilaksanakannya dengan 2 siklus. Jadi satu siklus itu adalah 2 pertemuan.
Kemudian penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Mandala Jaya yang beralamat di Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Subjek penelitian dalam penelitian ini atau PTK ini adalah siswa kelas 4 SDN 2 Mandala Jaya yang berjumlah 20 siswa, terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Kemudian muatan yang menjadi sasaran penelitian adalah muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, adapun alat menguji hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu pengamatan serta refleksi. Nah, yang pertama itu perencanaan, melakukan analisis KD, muatan IPS, kemudian menyusun RPP, menyiapkan dan membuat media berupa PowerPoint, kemudian menyusun dan menyiapkan LKS serta lembar observasi, dan menyusun serta mempersiapkan lembar observasi. Setelah perencanaan dilakukan, kemudian beranjak ke pelaksanaan. Yang pertama itu melaksanakan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup dalam suatu kegiatan belajar mengajar atau dalam pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu dilakukan juga pengamatan dengan cara observasi. Setelah itu, setelah dilakukan pengamatan, peneliti melakukan refleksi, yaitu dengan mempelajari data yang telah didapatkan, mengevaluasi dan menganalisis data yang telah didapatkan, kemudian mengambil kesimpulan dari KBM yang telah dilaksanakan. Nah, alat menguji hipotesis ini dilakukan selama 2 siklus. Satu siklusnya itu terdiri dari 2 pertemuan. Nah, mari kita lihat ada perbandingan siklus demi siklus. Nah, ini bisa dilihat di tabel siklus 1. Itu keaktifan belajar siswa dengan kategori ada sangat aktif, aktif, cukup aktif, dan kurang aktif. Kita lihat di keaktifan belajar siswa yang sangat aktif itu belum ada di siklus 1. Jadi, siswa yang berkategori sangat aktif di siklus 1 itu belum ada. Nah, kemudian di keaktifan belajar siswa dengan kategori aktif itu terdapat 15 siswa dari 20 siswa yang aktif, yang berkategori aktif, sehingga presentasi yang didapat itu sebesar 75%. Kemudian adapun siswa yang berkategori cukup aktif itu ada 5 siswa, sehingga presentasinya itu 25%, dan tidak ada siswa yang berkategori kurang aktif di siklus 1. Kemudian kita lihat di siklus 2, yaitu sekarang terdapat siswa berkategori sangat aktif itu dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 19% dari 20 siswa, sehingga presentasinya itu 95%. Dan ada pula satu orang siswa yang berkategori aktif dari 20 siswa, jadi presentasinya itu 5%. Di sini di siklus 2 ini tidak ada siswa yang berkategori cukup aktif apalagi kurang aktif. Nah, maka dapat kita lihat perbandingan siklus demi siklusnya itu ada peningkatan. Yang tadinya di siklus pertama itu tidak ada siswa yang sangat aktif, di siklus 2 ini ada siswa yang sangat aktif. Dan di siklus pertama itu ada siswa yang cukup aktif atau berkategori cukup aktif, di siklus 2 ini tidak ada siswa yang berkategori cukup aktif. Kemudian pembahasan dari penelitian ini yaitu hasil keaktifan belajar siswa secara keseluruhan pada siklus 1 itu terlihat bahwa 15 siswa yang baru aktif atau sekitar 75% dan 5 siswa yang cukup aktif atau sekitar 25%. Dengan rata-rata persentase keaktifan belajar siswa itu sebesar 71,88% dengan kategori aktif. Kemudian hasil keaktifan belajar siswa secara keseluruhan pada siklus 2 ini terlihat bahwa ada 19 siswa yang berkategori sangat aktif atau sekitar 95% dan hanya ada satu orang siswa yang berkategori aktif atau sekitar 5%. Dengan rata-rata persentase keaktifan belajar siswanya itu 90,6% dengan kategori sangat aktif. Maka pembuktian hipotesis tindakannya itu adalah berdasarkan data-data hasil pengamatan menunjukkan bahwa penerapan metode diskusi pada pembelajaran IPS ini dapat menimbulkan keaktifan belajar siswa atau dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa penerapan metode diskusi pada pembelajaran IPS di siklus 2 ini sudah dikatakan berhasil karena tadi hasilnya itu sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, yaitu keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas 4 SDN 2 Mandala Jaya ini menjadi meningkat. Kemudian setelah tadi pemaparan
penelitian, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil data penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode diskusi pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 4 di SDN 2 Mandala Jaya. Nah, hal ini dapat terlihat dari keaktifan belajar siswa yang mengalami peningkatan pada semula di siklus 1 itu terdapat hanya 15 siswa yang baru aktif atau sekitar 75% dan 5 siswa yang cukup aktif atau setara dengan 25%. Kemudian dengan rata-rata persentase di siklus 1 ini yaitu sebesar 71,88% dengan kategori aktif. Dan pada siklus 2 terdapat 19 orang siswa yang berkategori sangat aktif atau sekitar 95% dan 1 orang siswa yang berkategori aktif atau sekitar 5%. Nah, dengan rata-rata persentase keaktifan belajar siswa sebesar 90,6% dengan kategori sangat aktif. Nah, dari hasil yang didapatkan di penelitian ini, maka sangat terlihat perbedaan dan peningkatan di keaktifan belajar siswa pada pembelajaran muatan IPS ini dengan sebelum menggunakan metode diskusi dan sudah menggunakan metode diskusi. Ada pula saran untuk penelitian ini atau PTK ini, yaitu yang pertama, pada pembentukan kelompok saat akan dilaksanakan diskusi itu dalam proses pembelajaran, siswa tidak langsung memahami apa yang harus ia lakukan. Maka alangkah lebih baiknya guru harus memberikan penjelasan secara rinci kepada siswa dan membimbing siswanya untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Jadi gurunya itu harus memberikan penjelasan secara detail agar siswa itu tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode diskusi pada proses pembelajaran terdapat beberapa anggota kelompok yang memang kurang berkontribusi dalam kelompoknya untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah yang telah diberikan. Maka alangkah lebih baiknya itu guru harus terus mengontrol atau mengamati setiap kelompok agar mereka dapat bekerja sama dalam memecahkan masalah dengan cara berdiskusi bersama teman sekelompoknya, serta guru juga dapat memberikan reward atau hadiah kepada kelompok yang memang sangat terlihat aktif agar mereka juga bersemangat dalam melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Itulah pemaparan penelitian tindakan kelas saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, saya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.